ibadah kita. Namun sebelumnya Kak Fenci akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih jikalau siang hari ini kami ada sebagai kami ada. Itu bukan kuat dan hebat kami, tetapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau sepanjang minggu ini kami melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, baik itu pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami yang selalu menyakiti hati suci-Mu. Ampuni kami dan layakkan kami supaya kami layak di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Adik-adik yang ibadah di rumah, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Ini doa kami. Kami menyerahkan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan puji Tuhan. Namun sebelumnya Kak Fenci mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita mau memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita puji Tuhan dengan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia.
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini supaya kami pakai, kami kelola untuk pekerjaan Tuhan, terkhususnya di PPA GKI Jakarta. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelum itu kita puji Tuhan dengan pujian Bapa Engkau baik. Adik-adik, sebelum membaca firman Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Yolanda mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih diberikan udara yang segar Tuhan. Kami masih diberikan nafas untuk kami hirup Tuhan. Dan di pagi hari ini kami juga bersyukur Tuhan, kami masih bisa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami masih bisa untuk membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati hati kami Tuhan, Kau berkati pikiran kami, Kau berkati mulut kami. Biarlah setiap firman disampaikan Kak Yolanda boleh menjadi berkat buat adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau, haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Yolanda mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab kita. Ya, yang udah bawa Alkitab, kita buka dari Lukas 23 ayat 26 sampai 32 ya. Kak Yolanda mau mengajak adik-adik. Yang sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. Nah, Yesus dibawa untuk disalibkan. Ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan
tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan-perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini Kak Yolanda mau menceritakan ya. Adik-adik pernah nggak merasakan cuaca yang sangat panas sekali? Kalau adik-adik merasakan panas, apa yang adik-adik lakukan? Pasti adik-adik merasa kehausan ya. Merasa kehausan, merasa keringatnya banyak keluar saking panasnya. Terus adik-adik merasa capek dan merasa lelah, juga merasa kelaparan. Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus berjalan di cuaca yang sangat panas, Tuhan Yesus merasakan kehausan, juga dia merasakan kelaparan. Tapi Tuhan Yesus tetap berjalan dengan memikul salib ya. Dia saking kepanasannya, dia tetap memikul salib sambil berjalan. Lalu Yesus dipaksa untuk membawa kayu salib itu ke atas bukit Golgota. Tuhan Yesus betul-betul sangat menderita. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh. Walau Tuhan Yesus harus memikul kayu salib. Para tentara melihat seorang laki-laki, dia bernama Simon dari Kirene. Nah, Bapak Simon ini yang disuruh sama prajurit untuk memikul salib Tuhan Yesus. Padahal Bapak Simon itu baru pertama kali adik-adik datang ke kota itu. Nah, lalu Bapak Simon inilah yang membawa kayu salib Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tidak pernah Tuhan Yesus tuh melakukan semuanya ini itu untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua ya, untuk menebus dosa adik-adik, untuk menebus dosa Kak Yolanda, menebus dosa mama dan papa, dosa kakak, dosa semua manusia. Tuhan Yesus tebus ya dengan mati di kayu salib. Dan Tuhan Yesus melihat beberapa perempuan di sini. Dikatakan di sini ayat 28, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak mau dikasihani. Ya, Tuhan Yesus tidak mau dikasihani oleh mereka. Ya, walaupun sangat berat penderitaannya Tuhan Yesus tidak mau menyerah ya. Tuhan Yesus tidak mau mengeluh dan Tuhan Yesus tidak mau dikasihani. Tapi Tuhan Yesus tetap melakukan perjuangannya. Tuhan Yesus tetap berjuang memikul kayu salibnya ya. Untuk apa? Demi kasihnya kepada umat manusia. Adik-adik, kita perlu menghargai penderitaan Tuhan Yesus yang mau berkorban di kayu salib. Caranya bagaimana? Nah, caranya adik-adik mau tahu nggak bagaimana caranya? Ya, yaitu caranya 1. Apa adik-adik? Siapa yang tahu caranya? Caranya 1, yaitu apa? Kita tidak boleh melakukan dosa
Ya, adik-adik, kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Lalu yang kedua, kita tetap berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga apa adik-adik? Ingat selalu, jangan lupa untuk membaca firman Tuhan. Ya adik-adik, mau membaca firman Tuhan. Nah, dengan penderitaannya itu adik-adik tuh Tuhan Yesus begitu luar biasa, ya. Sangat, kalau kita di posisi Tuhan Yesus, pasti kita tidak akan bisa. Karena itu kayu salib yang dipikul Tuhan Yesus itu sangat berat sekali. Ya. Kayu salib itu penderitaan yang kita alami, ya. Penderitaan kita yang alami. Jadi adik-adik harus mau selalu belajar untuk bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bersyukur dalam arti kita harus mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Adik-adik bersyukur masih bisa sekolah, walaupun masih ada yang online ataupun sudah ada yang tatap muka. Itu adik-adik harus bersyukur, ya. Jadi adik-adik harus bersyukur dari hal yang sekecil sampai hal yang sangat besar. Adik-adik harus bersyukur karena dengan kasih-Nya Tuhan Yesus bersama kita semua diselamatkan, ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita sebagai anak Tuhan tidak boleh mengeluh, tidak boleh berkata-kata yang tidak baik, ya. Kita tidak boleh mengeluh, aku capek ma. Pulang sekolah kan biasanya tas dilempar, terus aku bilang, aku capek mah sekolah, tadi temanku begini-begini. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik, itu tidak boleh dilakukan. Jadi adik-adik harus bersyukur. Bersyukur loh adik-adik, hari ini walaupun di saat pandemi seperti ini, adik-adik masih bisa sekolah, ya. Ada yang tatap muka, ada yang masih online. Nah, itu harus disyukuri ya adik-adik. Adik-adik diberikan kesehatan sama Tuhan Yesus. Itu juga adik-adik harus bersyukur. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat ya adik-adik, penderitaan Tuhan Yesus yang luar biasa loh. Penderitaan Tuhan Yesus dengan memikul salib lalu mati di kayu salib dengan palanya yang dikasih mahkota duri. Mahkota durinya bukan mahkota duri yang enteng ya adik-adik. Mahkota durinya itu juga ada racunnya. Jadi penderitaan Tuhan Yesus sungguh-sungguh luar biasa buat kita semua. Jadi adik-adik, kita harus tetap bersyukur ya kepada Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan dari Kak Yolanda kiranya menjadi berkat buat adik-adik supaya adik-adik selalu mau belajar untuk bersyukur. Ya, kita tutup matanya. Kita mau berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, Kak Yolanda mau mengajak adik-adik untuk ayat hafalannya. Ayat hafalannya dari mana Kak Yolanda? Nah, ayat hafalannya dari 1 Petrus 2 ayat 24. Jangan lupa ayat hafalannya dan Kak Yolanda mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di pagi hari ini Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu mengingat akan penderitaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dengan memikul salib, Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh. Dengan memikul salib yang sangat besar, Tuhan Yesus tidak pernah mau dikasihani. Tapi Tuhan Yesus tetap mau berjuang, tetap melakukannya untuk menebus dosa kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan biarlah firman ini selalu mengingatkan adik-adik untuk mau selalu bersyukur dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman yang telah Engkau berikan kepada adik-adik, juga kepada mama papa yang telah mendampinginya. Karena itu Kak Yolanda mau mengajak kita untuk berdoa
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.